Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusuf Alam Ramadan, penulis buku pengantar kajian ilmu kedokteran pada ibadah sholat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang makanan kaya serat dan mikrobiota usus ya. Jadi makanan kaya serat, saya teringat ini pada hadis ya tentang, jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah melihat gandum, maksudnya sahabat Nabi itu Sahal menceritakan apakah pernah Rasulullah SAW pernah makan gandum yatit-tapis, kemudian jawabannya tidak pernah sejak Allah mengutusnya hingga wafatnya. Berarti sejak usia 40-an tahun dari Rasulullah SAW, sejak usia beliau pralansia, tidak pernah makan gandum yang ditapis atau nanti yang disaring ya. Dan kemudian ditanya juga, lalu bagaimana kalian memakan gandum? Kami menggiling, meniupnya hingga terbelah, jadi tidak pernah ditapis, jadi masih utuh ya. Inilah permasalahan kita saat ini ya, makanan yang dikonsumsi secara massal ya, gandum ya, yang lebih kita kenal dengan tepung terigu ya, dan ini sebagian besar impor ya, karena ini adalah gandum itu tidak tumbuh di Indonesia. Kalau di Indonesia adalah padi ya, sebagai semuanya diimpor. Kemudian yang proses pembuatannya adalah ini penyimpanan, kemudian dibersihkan, diconditioning, digiling ya, kemudian diayak. Maksud diayak di sini adalah ya kemudian baru dikemas, dijual ya, dikonsumsi secara bebas ya. Jadi setiap tanaman itu yang mengandung tepung selalu terbungkus oleh serat. Ini contohnya kentang ya. Kalau gandum seratnya seperti ini ya. Jadi kalau dengan adanya serat ini mungkin lebih keras ya, keras sedikit, sehingga di industri buga itu ya, ini kemudian digiling, terus serat-serat ini dihilangkan ya, sehingga tepung itu punya rasa tekstur yang halus ya, sehingga mungkin enak di lidah gitu ya. Permasalahannya yang jadi masalah, dan ini menjadi ini ya, makanan yang diolah seperti biskuit, terus kemudian mie instan dan sebagainya, itu kan tepung terigu yang sudah tidak ada seratnya ya. Nah, mengapa serat itu penting buat tubuh kita? Serat itu adalah makanan utama mikrobiota yang baik buat usus kita ya. Mungkin Anda bertanya ya, mikrobiota yang baik ya, berarti usus kita itu memang ditumbuhi dengan kuman ya. Jadi usus kita itu adalah tempat berkembangnya kuman ya. Nah, kuman yang baik itu diberi nama dengan probiotik, ini contohnya ya. Nah, tidak salah disebut satu-satu ya, banyak sekali ya. Terus kemudian kepadatan mikrobiota usus juga bervariasi ya, dari lambung yang relatif sepi. Mungkin Anda bertanya ya, selama ini di lambung, asam lambung HCl ya, mungkin tumbuhkan, ternyata di lambung itu juga masih ada kuman ya. Terus kemudian makin ke bawah, makin dekat dengan anus, makin besar sekali kumannya. Kalau orang dewasa itu jumlah kuman yang kita miliki dengan sel itu lebih banyak kuman katanya ya, ini kepadatan kuman ya. Jadi di hidung itu juga sudah ada kuman, di mulut juga sudah ada kuman ya. Ini alhamdulillah Allah mengaruniai kita tidak bisa melihat kuman ya. Kalau seandainya kita bisa melihat kuman, mungkin kita nggak doyan makan, mungkin bintang film siapa atau bintang film pemusik seperti Afgan, Raisa itu jadi nggak laku ya.
karena mungkin jadi wajahnya kelihatan banyak kuman, apalagi kalau nyanyi, nah itu tersembur kuman-kuman gitu ya. Nah ini di lambung itu kuman itu besar puluhan sampai ratusan ya. Di usus halus di bawahnya ribuan, sampai di bawah sampai ribuan sekali ya. Maka di sini luar biasa ya, belum lagi gen-gennya ya. Terus kemudian kuman itu ada yang baik dan tidak baik. Kalau kuman yang baik itu dia hidup bersama dengan kita ya, memang ada kuman yang baik dan tidak baik, tapi didominasi oleh kuman yang baik sehingga menghasilkan manfaat klinis yang baik buat kita, ini namanya simbiotik. Ada juga namanya disbiosis, jadi tubuh kita, di usus kita itu dipenuhi kuman yang tidak baik sehingga mengakibatkan banyak penyakit ya. Jadi kuman itu bisa menyebabkan kita sehat, bisa menyebabkan kita sakit ya. Mungkin Anda bertanya ya, dari mana datangnya mikrobiota usus ya. Kita dapat hadiah pertama kali kuman-kuman itu dari ibu kita ya, lewat persalinan yang normal ya, lewat pervaginan ya. Jadi ketika kita persalinan dalam ketika kita proses kelahiran itu ya, kepala keluar dulu, itu kan kepala menghadap ke atas ya, kemudian nunggu ibu dorongan ya, begitulah kepala keluar. Nah menunggu dorong his berikutnya itu kan kita sempat mungkin nempel di anus kita, di anus ibu kita dan sebagainya, lewat vaginanya ibu, dan itu masih banyak kuman ya. Disitulah wujud kasih sayang ibu. Nah kemudian kalau kita bandingkan dengan persalinan sesar itu ya, jadi mikrobiota usus itu tidak dapat dari ibu ya, jadi sentuhannya perawat, bu bidan ya, mungkin dokter anak dan sebagainya, sehingga mungkin tidak sebaik ini komposisinya. Terus kemudian mikrobiota itu disempurnakan ketika kita minum air susu ibu selama 2 tahun penuh ya, sehingga komposisi mikrobiota kita bisa menjadi sempurna seperti orang dewasa ya. Karena itu ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 ya, ini betapa pentingnya, mengapa di kitab suci kok menganjurkan anak kita menyusui, seorang ibu harus menyusui ya, dianjurkan menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Salah satunya adalah ini tadi ya, menyempurnakan mikrobiota usus. Di samping itu juga merupakan sarana kasih sayang ibu terhadap kita dan perlekatan antara orang tua dan anaknya, terutama ibu ya. Bagaimana perubahan ini? Kalau kita perhatikan, ternyata perbedaan ketika lahir normal dengan yang sesar itu ternyata kumannya juga berbeda ya. Ya, makanya kalau sesar mungkin masih bisa dikoreksi dengan minum ASI selama 2 tahun penuh ya, sehingga bisa menyerupai ya. Karena itu dalam penelitian bayi yang sesar dengan bayi yang lahir normal itu ternyata gangguan perutnya lebih banyak dijumpai oleh bayi yang sesar. Termasuk juga ketika sudah menginjak remaja dewasa, ternyata gejala penyakit alergi juga lebih banyak dijumpai pada bayi yang sesar daripada bayi yang lahir normal. Termasuk ketika dewasa juga ya, ternyata ini juga mempengaruhi sampai dewasa ya, sampai lanjut usia ya. Karena itu kasih sayang ibu itu pengaruhnya luar biasa ya, sampai akhir hayat kita ya. Nah ini kita lanjut selanjutnya. Terus kemudian ada lagi istilah namanya prebiotik ya. Jadi prebiotik itu adalah makanan fungsional yang mengandung komponen biologis sehingga makanan tersebut dicerna oleh bakteri probiotik. Jadi kalau bakterinya, kumannya probiotik, makanannya adalah prebiotik, menghasilkan produk-produk yang secara klinis bermanfaat ya. Contohnya ini
ada FOS ya, frukto oligosakarida, ada GOS galakto oligosakarida yang banyak di air susu ibu ya. Nah, produk hasil fermentasi bakteri ya, ini yang paling sering dibahas adalah short chain fatty acid ya. Ternyata ini sangat penting bagi fungsi intestinal, mencegah apoptosis dan sebagainya. Ya, sekarang kita membahas mikrobiota usus dalam kondisi yang sehat atau sakit ya. Jadi tadi sudah disebutkan, intinya probiotik adalah bakterinya, makanan yang kita berikan ya. Makanya kalau kita harus bersedekah itu salah satunya bersedekah kepada kuman probiotik yang menghuni di usus kita dengan banyak makanan serat ya. Serat makanan serat yang tidak dicerna itu difermentasi menjadi short chain fatty acid, dan itu juga kepentingannya untuk usus kita sendiri. Ini berbagai penelitian ya. Ternyata obesitas juga kumannya juga berbeda dengan kuman yang normal. Ini gangguan perut terutama didominasi oleh sering diare ya. Bisa jadi anak-anak diare atau kita mungkin dewasa perut kosong makan mie instan dan sebagainya, terjadi perubahan mikrobiota usus kita sehingga kita sering ada rasa-rasa mules diare ya. Ini kumannya jadi menguntungkan kuman-kuman yang patogen ya, bukan kuman yang baik. Ini kalau gangguan usus yang didominasi dengan sembelit ya, nggak bisa buang air besar, ini bisa jadi kuman jahatnya lebih banyak daripada kuman baiknya. Ini inflamasi pada usus ya, mungkin gejalanya juga sama mules dan sebagainya, tapi lebih karena inflamasi atau peradangan di usus. Ini juga salah satu kontribusinya dari kuman-kuman yang tidak baik. Kanker usus juga demikian ya, makanya kita sayangilah usus kita dengan sering-sering memberikan sedekah pada perumahan probiotik kita dengan beri mereka prebiotik ya, makanan serat ya. Termasuk salah satunya tadi gandum ya, kan kalau misalnya makan gandum ya, gandum yang utuh sama seratnya. Kalau di Indonesia nggak ada ya kita makan serat-serat sayur, buah-buahan dan sebagainya. Kondisi inflamasi juga demikian ya. Ini dari penelitian dari jurnal internasional. Kemudian mikrobiota usus ternyata ini ya luar biasa ya. Dia juga menghasilkan neurotransmitter ya. Dia juga mempengaruhi mood kita ya. Kita mungkin kalau kita merasa lemes, kurang bersemangat, ini tadi ya, bakteri usus kita tidak diberi makanan sehingga juga mempengaruhi. Ini mood booster ya, jadi makanya kuman-kuman yang baik itu harus sering kita kasih makan ya. Nah, ini ada dysbiosis ya, jadi kuman jahat yang mendominasi usus kita ternyata menghasilkan penyakit-penyakit ya. Contohnya autisme ya. Ternyata anak-anak autis itu juga salah satu kontribusinya, walaupun tidak semuanya, tapi ya salah satu kontribusinya adalah dari kumannya. Ini contohnya bakteri-bakteri yang tidak baik mendominasi ya. Ini juga ya, pemberian lactobacillus ternyata juga memperbaiki ya, mengurangi dysbiosis dan memperbaiki gejala-gejala pada hewan coba. Terus kemudian gangguan ini ya, psikologis ya, cemas, depresi, ini juga dipengaruhi oleh kuman usus kita ya. Tadi menghasilkan serotonin ya. Pemberian ini juga ternyata mempengaruhi mood kita, mempengaruhi inflamasi kita ya, inflamasi. Makanya kita makan serat itu salah satunya adalah ini ya, memperbaiki mood, terus kemudian mengurangi status inflamasi tubuh kita. Terus kemudian Alzheimer disease ya, jadi makan makanan serat ya, memberikan sedekah pada usus kita ya, ini juga mencegah penyakit kepikunan ya. Ini penyakit yang paling
ditakuti ketika lansia ya, jadi penurunan daya ingat ya, penurunan kognitif dan sebagainya. Ini makanan-makanan barat ya, jadi makanan barat itu tinggi daging merahnya, tinggi lemaknya, sugar ya, gula ya, gula halus ya, ternyata ini ya meningkatkan resiko berbagai macam penyakit ya, menurunkan jumlah kuman ya, kuman yang baik maksudnya. Nah inilah diet Mediterranean ya, mengandung sereal ya, maksudnya gandum yang utuh ya, jadi tidak ditapis ya. Ini ternyata juga bagus ya, mengurangi ya dari kanker, neurodegeneratif, autoimun dan sebagainya. Ini terakhir ya, ternyata kuman baik itu sesuai dengan pola kita ya. Jadi ketika kita tidur dia juga menurun aktivitasnya, ketika kita bangun dia banyak aktivitasnya. Nah, kuman yang jahat itu malah pada waktu tidur dia beraktivitas ya. Karena itu ini saran terakhir, baik kalau mau tidur hendaklah kita tidak makan yang tadi ya, refined sugar, terus biskuit yang miskin serat ya, terus kemudian mie instan ya, itu kan tepung terigu yang tidak sama serat sekali, karena itu menjadi makanan kuman jahat, dan kuman jahat itu banyak beraktivitas di malam hari ya. Karena itu baiknya batas makan malam terakhir itu adalah sekitar isya, dan tetap makanan serat itu yang paling kita utamakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.